Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini kita punya Hyundai Creta nih, Mas. Jadi waktu kita juga pernah ngebahas Hyundai Creta juga sama yang warna hitam, Mas ya. Tahunnya sama, 2022, dan tipenya sama juga, tipe Trend. Gitu. Nah, jadi Trend ini tipe tengah-tengahnya dari Hyundai Creta. Gitu. Ini warna biru kayak agak jarang, Mas ya? Jarang. Biasa kalau di jalan gue sering lihat tuh hitam, Mas. Putih sama ada merah. Iya. Merah ya, cuman kalau biru ini agak jarang nih. Gitu. Jadi kita punya tahun 2022, kilometer tapi lebih rendah, Mas. Oke. Kalau waktu itu sekitar 50 ribuan yang warna hitam, ini 40 ribuan. Gitu. Jadi untuk eksteriornya yang pernah gue bahas, bedanya tipe Trend sama tipe Prime atau tipe lainnya itu paling dari pelek, dari body kit, sama dari fitur-fitur interiornya. Gitu. Terus kemarin yang kita punya warna hitam, dia ada warna ini ya sih, Mas ya? Ada. Sama ya? Jadi warnanya itu kayak two-tone gitu ya. Two-tone warnanya itu kayak silver gitu. Cuman silver ini warna Dove. Itu tadi habis hujan ya, jadi agak basah mobilnya. Itu benar-benar sama persis tipenya, jadi ya kurang lebih sama aja Mas yang kita bahas kayak kemarin ntar ya. Gitu. Ini yang baru dipasang plat akrilik nih, makanya masih ada solasinya. Tuh. Dan interiornya pun warnanya sama, kemarin hitam juga Mas ya. Jadi kalau waktu itu black on black, kalau ini blue on black. Gitu. Terus di sini ban serep nih. Ini ban serepnya belum pernah turun ya, Mas? Belum turun ya, masih ada garisnya ya. Ini produksinya harusnya dibalik kayak kelihatan nih. Produksinya masih Go 2 nih harusnya. Masih bagus banget. Cuman Hyundai Creta ini jeleknya di sini nih, Mas. Cat birunya nggak sampai dalam ya. Oh iya, nyampe Ya, dalam. birunya tuh beda. Dia kayak birunya biru-biru sekilas doang gitu ya. Biru segala. Gitu, beda sama bodinya. Gitu. Terus kita lihat bagian mesin nih, Mas. Bagian mesin ya. Oke, jadi waktu itu yang warna hitam kita nggak bahas mesinnya, Mas ya. Kita bahas sekilas saja. Jadi Hyundai Creta ini bermesin 1500 cc NA, Mas. Horsepower-nya tuh sekitar 110-an kalau nggak salah deh. Di bawah 120. Oke. Gitu. Kayaknya waktu kita bahas deh, Mas, yang saya bilang nih, covernya kayak karbon ya. Oh iya, covernya kayak karbon. Ya, ternyata emang bawaannya berarti. Saya pikir kemarin yang hitam itu dimodif sama orangnya. Tapi ini bukan karbon beneran sih, ini kayak motif doang sih. Motifnya doang karbon. Untuk mesin-mesin ya sama kayak kemarin nih. Standar semua dan belum pernah ada yang dibuka-buka nih baut-bautnya nih. Karena bisa kelihatan dari sininya nih. Ini kan garis-garisnya tuh masih lurus. Iya. Ya, masih lurus semua. Jadi kalau pernah dibongkar, pasti tuh dia nggak bakal lurus, Mas, garis-garisnya gitu. Gitu. Cuman dia nggak semua bautnya dipasangin, marking gitu lah ya. Ditandain pakai spidol. Gitu. Jadi kalau rival mobil ini berarti HRV, Mas ya? HRV sama-sama 1500 cc. Cuman kalau harga sih lebih bertahan Honda, Mas ya. Iya. Dibandingkan Hyundai Creta ini pasarannya udah di bawah 250. Dengan tipe Trend tahun 2022. Kalau kita bicara 2022, Trend mungkin setaranya sama tipe E, Mas. Kalau HRV ya. Itu HRV tipe E mungkin kurang lebih masih di atas ini harusnya harganya. Tahun 2022, dia 2022 itu udah ada yang all new sama yang masih model lama tuh yang kayak gitu. Ya, jadi kalau 2022 akhir, dia modelnya udah baru. Gitu. Kalau sama race, beda sih Mas ya. Race itu bodinya lebih kecil. Dan harganya juga lebih murah. Tapi kalau jujur gue disuruh pilih, mending pilih race. CC-nya lebih kecil, terus lebih bertenaga. Karena udah ada turbonya. Gitu. Kita lanjut bagian dalamnya, Mas. Nah, terus untuk speedometer, Mas. Kemarin kayak gue bilang kalau misalkan yang tipe Prime paling tinggi itu belum digital ya. Ternyata udah digital, gue lupa. Iya, kalau yang ini tapi belum. Ini belum. Cuma kalau tipe tertinggi udah digital. Untuk head unit sih sama-sama aja sih. Oke, terus juga karena ini di tipenya Trend, dia belum ada air purifier, Mas. Oh, belum ada. Kalau tipe Trend tuh udah ada di sininya, udah built-in lah. Jadi bawaan di sininya itu ada air purifiernya. Gitu. Cuman kalau ini tuh belum ada. Cuman ya udahlah, karena ini tipe Trend tengah-tengah gitu. Untuk head unit ternyata sama, Mas. Seingat gua sama. Karena dulu gua juga punya yang punya tipe Prime. Itu head unit sama, perbedaan dari speedometer sama nggak ada sunroof. Iya, nggak ada sunroof. Ya, cuman kalau jok sih kayaknya sama deh seingat gua. Joknya sama gitu. Itu cara pakai wireless chargingnya gimana, Pak? Wire charging mana? Kan ada wireless charging kan? Ini ya? Cara makainya gimana? Ini emang ada, Mas ya? Ada tuh, ada tulisan key wireless charging. Logo. Kayaknya nggak ada deh, Mas. Karena coba ya. Biasa kalau mobil ada wireless charging ya, itu dia ada tombol on off-nya. Iya, biasanya ada, tapi soalnya ada tulisan kayak wireless charging gitu. Iya. Ada logo wireless charging. Oh, tar lo. Ini ada covernya nih. Kayaknya nggak ada deh, Mas. Nggak ada. Harusnya, ini sih bawaan Hyundai sih karetnya nih. Yang gue juga penasaran nih.
karena nggak ada tombol on off-nya. Nggak ada tombol kan? Kayaknya nggak bisa deh mas. Oke. Kayaknya nggak bisa. Biasa ada on off-nya pasti. Gitu. Kita lanjut bagian belakang mas. Bagian belakang, kalau sama HR-V ya. Bentar, kacamatanya berembun. Oke, kalau bagian belakang lebih lega mana mas? Kalau menurut mas lihat ya, sama HR-V. Lebih lega HRV kan? HR-V ya? Kayaknya lebih panjang dikit ya mas untuk dimensinya HR-V. Gitu. Cuman joknya oke sih, empuk, enak. Ya karena ini tipenya Trend, jadi belum ada sunroofnya. Iya. Gitu ya, setara HR-V tipe E itu belum ada sunroofnya juga. Cuman udah dilengkapi dengan USB nih di belakang. Kalau HR-V itu belum ada. Oke. Terus juga kalau AC belakang, setahu gua HR-V ada gak ya mas? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Ini udah ada AC belakang sama ada USB buat charging. Udah sih gitu aja kalau bagian belakang. Kita langsung tes review aja mas. Oke. Ya. Oke, sekarang kita tes mobilnya nih mas. Mobil Korea, harganya sih lumayan turun mas ya, kalau Korea ya. Nggak tahu kenapa mobil Korea dan mobil China tuh di Indonesia tuh harganya anjlok. Ya, cuman yang bertahan tuh Jepang ya. Ini Jepang. Jepang ya, Eropa mending sih. Cuman paling parah sih mobil China sih mas ya. Iya. Kayak Hyundai ini, kereta ini kan hampir, kalau nggak salah hampir 350 juta barunya deh. Oke. Dan sekarang harganya udah di bawah 250 juta. Pemakaian 2 tahun lebih dikit. Harganya tuh turunnya banyak banget mas ya. Udah banyak banget. Model sih sebenarnya oke mas, Model karena oke. pas baru masuk Indo, wah keren nih rivalnya untuk Honda HR-V gitu ya. Cuman harganya nggak tahu kenapa jatuh banget ya, Jatuh banget. mendingan HR-V gitu ya. Cuman kalau model menurut mas mending mana sih mas? Kalau misalkan Hyundai Creta ini sama Honda HR-V. Kereta apalagi yang baru kok. Oh kereta baru tuh keren ya. Kereta yang baru lebih keren. Hyundai Creta yang baru itu kalau nggak salah ada yang kereta N ya. Iya, ada yang N. Ya jadi N-Line. N-Line ya. Iya. Itu kayak mungkin di Ioniq tuh ada Ioniq 5N gitu ya. Cuman itu body kitnya aja. Body kitnya aja. Terus tapi udah ada turbo setahu gue mas. Oh, oke. Dia ada varian yang turbo tuh hampir 500 juta atau 500 juta gue lupa. Oh. Itu harganya udah setara HR-V yang baru, setara HRV. yang RS. Iya. 500 juta dapat mobil kayak gini sih worth it gak sih kalau menurut mas? 500 juta, mobil 1500 cc. Ini masuknya apa? Berarti compact SUV ya? Enggak deh kok. Nggak worth it ya? Enggak ya. Kalau gue jujur, 500 juta mending gue ambil Fortuner second mungkin tahun 2023, Iya. 2022 itu dapat Lebih gede lagi. lebih gede dan nilai jualnya sih Iya, mas. nilai jualnya. Kita bicara nilai jual, kita udah tahu lah mobil-mobil selain mobil Jepang itu, mobil Korea, mobil Cina itu harganya udah pasti hancur. Hancur. Ya, dan bagi kalian mungkin yang beli baru 500 juta, awal-awal belum ada diskon, itu pasti sakit hati banget kalau kalian pakai 2 tahun deh. Pasti. Ya, mungkin pakai 2 tahun udah kepala 3 kali mas. Mobilnya harganya udah turun mungkin sekitar 30-40%. Iya. Gitu. Jadi kalau gue secara pribadi, yang mending sih pilih Fortuner mas ya. Iya. Kalau nggak Innova deh, Innova Zenix itu boleh loh mas. Zenix iya. Zenix 500-an mungkin kalian dapat tipe V hybrid yang second ya. Itu dapat. Gitu. Baru masuk juga nih mas, kita ada Zenix cuman yang bensin. Oke. Ntar kita review deh. Zenix tipe G bensin tahun 2023. Warna silver. Ntar buat teks konten kita. Sebenarnya gue pengen banget ngebahas untuk Zenix yang hybrid. Kita pernah sih mas ya. Udah pernah. Yang warna hitam, cuman tuh bukan punya gue. Oke. Kita punya customer. Gue penasaran tuh kalau pakai kayak luar kota atau pakai dalam kota tuh dapat 1 banding berapa? Iya. Gitu mas ya. Karena Zenix hybrid sih katanya irit banget. Zenix hybrid irit, tapi kendalanya di mobil Zenix itu bodinya yang tipis. Bodinya tipis Ya, bodinya tipis. Jadi gimana ya, gue juga agak bingung ya. Maksudnya kan dia kan penerus Innova Reborn nih. Innova Reborn itu lebih tebel gitu loh mas. Kalau misalkan Zenix itu kayak kaleng banget bodinya. Gitu, kayak teman gue aja tuh pernah crash, pernah lihat gak sih mas Zenix-nya ya? Di showroom waktu itu Narogong belum pernah ya? Belum. Itu Zenix-nya hancur banget, parah. Itu Zenix-nya hancur setengah gini. Cuman airbag-nya nggak keluar, gue bingung. Nggak keluar, depannya tuh sampai ambles banget. Oh. Nah, gue juga nggak tahu kenapa. Aneh gitu sih ya. Mobil udah hancur banget, cuman airbag tuh bisa nggak keluar. Kalau Fortuner tuh yang kemarin yang punya gue mas yang 888 DRI itu keluar tuh airbagnya tuh. Iya. Apa karena mungkin mobilnya kebalik ya? Balik dar gitu kan, airbagnya keluar. Itu udah laku gue cerita mas ya? Oh, udah. Udah ya, itu gila sih. Gue bingung loh, ada orang yang cari mobil kayak gitu loh mas. 250 juta sih, ya oke lah mas ya. Daripada kalian mungkin kampakin begitu, ya lebih rugi. Iya, betul. Gitu. Itu pun yang beli setahu gue sih pedagang loh mas. Oke. 250 juta, nggak tahu sih itu mobil mau dibenerin lagi atau buat dikanibalin part-partnya, gue juga nggak tahu. Ada aja loh mas orang kayak gitu ya. Tapi kalau beli mobil kayak gitu, itu udah jujur pasti nggak enak mas. Pasti nggak enak mas. Feel nyetirnya itu udah pasti beda. Pasti beda banget. Ya, apalagi sasisnya udah kena, pilar-pilarnya ini udah kena. Itu sih nggak enak banget pasti mobil. Kasian yang beli cuma ntar ketipu mas. Iya. Ya, jangan sampai
orang oknum-oknum nakal nih ada aja mas, mobil bekas crash, bekas apa, cuman dia nggak mau ngaku. Iya. Gitu, makanya kalau beli mobil sih itu sekarang harus ekstra hati-hati lah ya, karena sekarang penipuan begitu tuh lagi marak banget mas. Iya. Ya, penipuan apalagi kayak mobil-mobil murah tuh di Facebook. Udah pernah cerita sih gue semua, yang waktu itu hampir kena tipu ya. Iya. Beli Nova tuh gila sih. Sekarang orang tuh banyak banget colong foto mas. Iya, Ya, misalnya gue iklan mobil di Facebook, itu bisa dicolong sama orang fotonya. Makanya kadang kalau ada yang WA nih, minta foto mobil, gue bilang ya foto sesuai iklanan aja. Iya. Karena foto di iklan itu biasanya tuh agak-agak buram. Oh iya benar. Ya, agak buram. Kalau misalkan kita kirim WA tuh ya lebih jernih lah, lebih HD ya. Lebih HD. Ya, makanya kalian lihat aja sih kalau di Facebook, mobil yang harganya murah, terus biasa akun-akun Facebook tuh baru mas. Iya, Kan kelihatannya 2024, 2025, terus fotonya ngeblur, nah itu udah pasti. Itu mungkin 90% penipuan mas. Gitu. Jadi jujur sekarang gue jadi malas mas untuk cari mobil di marketplace. Oke. Gitu ya. Jadi mending gue langsung kayak ada pemakai nawarin gue mobil, mending kayak gitu. Iya, mending kayak gitu. Ya lebih aman lah, lebih trusted gitu. Karena penipuan segitiga juga bisa, atau ternyata mobil orang yang dijual, kita kan nggak tahu juga ya. Udah jauh-jauh misalkan ke daerah mana, tahu-tahu kena tipu. Iya. Gitu. Jadi mending beli pasti-pasti, mungkin kalian bisa cari showroom terdekat, atau beli mobil misalkan teman kalian mau jual mobil, ya lebih enak kayak gitu sih mas. Iya, lebih enak itu. Negonya juga lebih enak gitu. Oke, kita lanjut ke Hyundai Creta lagi nih mas. Ini untuk konsumsi BBM-nya dapat 6,2 liter per 100 km. Oke. Berarti tinggal 100 bagi 6. 6. Berarti sekitar 15 dapat ya mas? 15 dapat. 15 16 dengan cc 1500 sih oke. Oke. Ya. Banget lah. Irit sih gitu. Cuman yang gue belum tahu dari Hyundai Creta ini adalah durability-nya. Oke. Ya, karena mobil ini kan baru masuk ke Indonesia. Jadi kita nggak tahu nih untuk jaga panjang mobil ini enak nih. Kaki-kakinya gimana, suspensinya gimana gitu kan. Cuman so far yang kemarin kita punya warna hitam sih enak masih. Masih enak banget. Kilometer 50 ribuan tuh masih enak banget. Dari ini kilometer 45 ribu masih enak tuh. Masih enak banget juga ya. Kaki-kaki empuk. Interior masih bagus. Semua cuman emang agak kalah di warna sih. Iya, warnanya. Kalau warna biru, kita harus cari orang yang bener-bener suka warna biru mas. Ya, kalau kita kayak orang-orang yang biasa paling hitam, putih, mentok-mentok silver kalau nggak abu-abu. Mobil merah sama biru itu susah banget yang jual. Ya, kayak kemarin kita punya race warna merah, itu sebenarnya emang agak susah jual mas. Warna merah, tapi yang beli cowok loh mas. Biasa kalau merah mungkin cewek gitu mas ya. Ini cowok yang beli warna merah gitu. Cuman warna merahnya sih oke sih ya. Lebih keren lagi sebenarnya warna merahnya sih CX-5 mas. Oh iya. Nah kalau itu sih keren. Beda Ya kalau cowok pakai gila merahnya tuh pokoknya beda lah ya. Dari merahnya mewah. mewah lah gitu, kayak punya kelas sendiri gitu Iya. loh kalau Mazda itu. Makanya Mazda itu kalau repaint warna merahnya itu susah, bener-bener susah. Dan kalian kalau langsung ke bengkel Mazda itu harganya tuh udah bener-bener gila. Oke. Itu mahal banget. Gue pernah cerita gak mas yang harga repaint mobil Mazda? Belum. Gue pernah tanya itu kalau CX-5 ya, kurang lebih itu full body di angka 50 sampai 60 juta. Full body, bayangin aja. Satu panel mau berapa juta gitu ya. Mungkin kalau kalian lihat-lihat di bengkel-bengkel luar ya paling yang kita bicara bengkel standar lah ya. Mungkin belasan lah ya. Iya. Belasan di bawah 20 deh itu udah full body. Cuman karena warnanya tuh susah banget Mazda, ya segitu harganya. Iya. 50-60 juta. Ya, cuman orang sih mau nggak mau mas, karena warnanya itu bener-bener susah untuk diracik. Benar. Ya, jadi kalian mending beli langsung kayak color code-nya punya si Mazda gitu. Daripada racik-racik, ntar hasilnya jadi jelek. Ya, merahnya udah bagus, jadi belang. Gitu. Oke, sekarang kita bicara ke posisi berkendara nih mas ya. Kalau menurut gua, mobil Creta ini kalau dipakai buat sehari-hari ya, sebenarnya posisinya lebih enak ini dibandingkan dengan Honda HR-V. Kenapa? Gua ngerasa ini bisa rendah banget gua duduknya. Ya, karena gue bilang gue nggak terlalu suka nyetir mobil tuh yang terlalu tinggi mas. Iya benar. Ya, jadi ini enak. Untuk jok juga enak, suspensi sih oke juga sih. Coba kita tes tenaganya mas ya. Ini nggak ada modenya sih. Mode eco nggak ada, mode sport nggak ada gitu. Cuma kita tarik aja ya. Lebih enak loh mas tenaganya. Dibandingkan HR-V yang 1500 cc. Enakan ini loh. Nah, kali ini berarti Matic biasa bukan CVT ya? Ini CVT. Oh, ini CVT. Nggak kerasa tadi mas perpindahannya? Iya, nggak kerasa. Ini coba ya, kita ntar coba lagi kalau agak kosong. Kerasa ke perpindahan kayak ngeng gitu. Coba ntar kita tes lagi kalau agak kosong. Enak sih tenaganya tuh. Cuman tadi pas gue udah lepas gas mas, dia kayak masih kayak gas sendiri dikit tuh ngeng. Kerasa gak tadi di akhir-akhir? Itu udah gue lepas gas pedal. Oke. Gitu.
Oke sih. Nggak kerasa kayak CVT. Nggak kerasa kayak CVT ya? Nggak. Mungkin itu teknologinya dari Hyundai Mas ya? Oke. Mungkin menang di situ ya. Terus kalau untuk masalah suara mesin, menurut gue ini kayak lebih masuk Mas ya? Tapi lebih Dibandingkan HRV gak sih? Kayak lebih teriak ya? Lebih teriak. Nggak tahu mesinnya lebih teriak atau emang kekedapan kabinnya kurang gitu. Cuman tuh kedengaran banget sih suara mesinnya. Kalau HRV menurut gue kayak lebih halus ya, lebih halus. Cuman kalau ini tenaga jujur emang lebih enak sih. Gitu. Fitur-fitur juga kalau sama HRV yang kita bicara yang pre-facelift ya, yang tadi kita punya di showroom, mungkin masih menang ini Mas ya, kalau fitur ya. Kecuali kita bicara HRV 2022 yang udah facelift, yang udah all new. Itu mungkin fiturnya tuh udah beda. Ya, apalagi kalau kalian beli HRV tipe SE itu tutup atapnya pakai puzzle Mas. Iya, tetap ya. pakai puzzle. Itu sih sebenarnya agak PR, gue bingung ya kenapa Honda tipe Prestige itu udah bagus-bagus, ada pencetannya di sini. Buat buka malah diganti kayak puzzle. Ya, itu bikin susah orang sih Mas, bener sih. Itu jadi salah satu kontroversial juga Mas pas masuk Indonesia ya. Kenapa tutupnya itu kayak puzzle? Gitu. Kita coba perbandingannya sama kayak ini apa? Grand Apa? Vitara juga ya kok. Grand Vitara dibandingin juga sama HRV itu. Tapi kita belum pernah dapet sih Mas Grand Vitara baru. Yang kayak mana Mas model lancar boleh masuk ya nih Mas? Oh, oke. Gue kurang tahu nih Grand Vitara yang baru. Ya coba lagi ya. Tuh, kerasa kan ya CVT-nya. Cuman ini tenaganya itu lebih responsif, enak ya tuh. Karena enak kali ya kok. NA ya tuh. Ini sih bener kayak nggak CVT loh Mas, kayak Matic konvensional loh, yang kayak ada giginya gitu. Ya, tenaga sih ini menang. Nah, Ayo, CVT kita tes lagi, tarik. Tuh, suara mesinnya kedengeran ya. Gitu, tuh. Suspensi masih enak sih. masih enak banget itu. Sama HRV jadi enak mana Mas? Kurang lebih Mas kalau suspensi. Mending ini ya? Agak lebih keras. Agak lebih keras dikit ya. Terus juga HRV itu biasa, nggak HRV sih, kita bicara Honda ya. Kebanyakan mobil Honda itu front wheel drive. Biasa rear steer itu suka kena. Iya. Ya, kilometer 20.000, 30.000 udah kena. Cuman ini sih aman. Ya, mungkin ini salah satu kemenangannya dari Hyundai Creta ini. Cuman kalau kita bicara harga, gue nggak tahu kenapa mobil ini tuh hancur banget. Ya, jatuh banget harganya. Oke, jadi yang mau tanya-tanya mobil ini, boleh nih. Hyundai Creta tipe Trend tahun 2022 dengan warna biru, interior hitam, kilometer sekarang 45.000. Oke. Ya dibilang gede, ya lumayan ya Mas. Lumayan. Dibilang kecil juga nggak bisa. Gitu. Jadi yang mau tanya-tanya, ini kita buka harga di 238 juta untuk kredit. Untuk harga cashnya boleh langsung DM aja. Oke. Oke, jadi menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.